berbicara sedikit mengenai pandangan konsep new normal dalam sistem kesehatan, dan saya akan sedikit memberikan satu penekanan di dalam topik lawan COVID-19 ini berbasis teknologi digital. Terus terang ini juga bukan buah pikir saya sendiri, tetapi ini memang titipan juga, karena saya kebetulan juga ikut dalam kelompok seminar untuk epidemiologi bersama Dr. Sophiuddin Dahlan, dan kita banyak membahas mengenai permasalahan wabah ini dan bagaimana solusi yang bisa kita berikan masukan kepada beberapa pihak. Slide. Ya, slide. Lanjut. Ya. Pertama, kita bicara mengenai new normal itu sendiri, bagaimana sebenarnya pandangan dari WHO maupun dari Indonesia. Slide. Ya, seperti kita ketahui, WHO punya standar di dalam memasuki era new normal ini, ada 6 yang seperti kita sering ketahui, kita baca gitu ya. Yang pertama itu adalah bahwa negara itu udah menerapkan konsep new normal ini yang punya bukti ya bahwa penularan COVID itu di wilayahnya bisa dikendalikan dengan beberapa parameter. Lalu yang kedua, sistem kesehatan yang ada itu sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, kemudian pelacakan kontak, hingga melakukan karantina dari orang-orang yang terinfeksi. Nah, sistem ini juga mencakup dari mulai rumah sakit hingga peralatan-peralatan medis yang memadai. Yang ketiga, kemudian risiko wabahnya bisa ditekan untuk di wilayah atau tempat tertentu. Keempat, penetapan langkah-langkah pencegahan di lingkungan kerja. Kemudian risiko terhadap kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah itu harus bisa dikendalikan. Dan yang terakhir, seperti yang sekarang ini masyarakat diberikan kesempatan untuk memberi masukan, berpendapat, karena memang masalah wabah adalah masalah kita bersama. Dari pandangan WHO ini, standar-standar ini ada 6, dan di Indonesia sendiri yang saya ketahui ada penjelasan pertama dari Pak Wiko Adhisasmita selaku Ketua Tim Pakar Gugus Tugas bahwa new normal ini perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Jadi kita diminta untuk bisa mengubah perilaku-perilaku kita dalam menjalankan aktivitas normal, ditambah dengan penerapan protokol kesehatan yang selama ini sudah disosialisasi oleh Dinkes dan Kemenkes guna mencegah terjadinya penularan COVID. Nah, prinsip new normal ini harus bisa menyesuaikan dengan pola hidup, kata beliau. Dan transformasi ini untuk menata kehidupan dan perilaku baru ketika pandemi yang nantinya akan dibawa terus sampai kita temukan vaksin, gitu. Kata beliau seperti itu. Kemudian dari segi bahasa, dari Prof. Dr. Rahayu Surtiati Hidayat mengatakan bahwa Badan Bahasa sudah kasih istilah Indonesianya, yaitu disebut kenormalan baru. Kata normal dalam bahasa Inggris sudah dijadikan nomina, maka jadi new normal gitu. Meskipun di dalam pandangan standar WHO maupun Indonesia ini banyak polemik terjadi di masyarakat, banyak kritikan, mulai dari segi bahasanya sendiri yang dikritik mungkin lebih berkonotasi normalnya gitu. Sehingga masyarakat ditengarai menjadi ikut-ikutan merasa ini semua sudah normal, sudah tidak perlu pakai masker, sudah bisa jalan kemana-mana gitu. Nah, mungkin ada juga masukan bahwa new normal ini mestinya kata-katanya jangan new normal gitu. Mungkin new norms lebih bagus karena aturan-aturan baru, atau ada yang bilang new order gitu ya. Tapi pada dasarnya sudah diberikan penjelasan dari pihak yang terkait bahwa new normal ini intinya adalah seperti itu, perubahan perilaku dengan protokol tertentu. Slide. Ya, masalah yang timbul menurut saya adalah yang pertama, pertanyaan dari panitia tadi, apa Indonesia sudah siap memasuki new normal? Kemudian dengan memasuki new normal, arah kebijakannya apakah menuju herd immunity gitu ya? Jika memang terpaksa kita masuk new normal, apa yang perlu kita persiapkan? Nah, ini kita juga lihat pertumbuhan kasus baru di Indonesia masih tinggi ya. Slide. Kalau ditanya sudah siap memasuki new normal,
Kalau menurut saya sih belum ya. Kalau kita mengikuti standar WHO belum terpenuhi total. Kalau nomor pertama bahwa kita sudah bisa mengendalikan COVID-19 ini, kalau mengacu misalnya ada parameter angka reproduksi yang disebut basic reproduction number itu atau R0 ya. Situasi bisa dikatakan terkendali menurut WHO kalau angka R0-nya itu di bawah 1. Kemudian juga ada yang namanya positivity rate gitu ya, yang menurut WHO itu baiknya di bawah 10 gitu ya. Indonesia kalau dalam kisaran di RO kalau dihitung kemarin itu 2,2 hingga 3,58 yang artinya dalam satu kasus lama itu melahirkan 2 sampai 3 kasus baru. Di positivity rate juga kita per Mei itu kalau nggak salah mungkin saya mohon dikoreksi ya sama Dokter Catur terutama itu sekitar 11,84% gitu ya untuk seluruh Indonesia. Dan angka ini memang masih cukup tinggi. Kemudian sistem kesehatan yang ada belum seluruhnya mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga melakukan karantina gitu. Ini kemarin baru-baru ini kan kita di sensus ya oleh Kemenkes seluruh rumah sakit terutama ya bahwa ternyata ditemukan data memang rumah sakit banyak yang belum memiliki ruang isolasi yang memadai. Kemudian untuk pengujian juga dari WHO kemarin juga memberikan semacam evaluasi bahwa masa pengujian itu juga cukup lama ya. Itu tanggal 13 Juni kemarin catatannya bahwa di Indonesia itu sekitar 1 minggu gitu dari mulai diperiksa hingga hasil keluar. Padahal untuk membuat sebuah hasil yang baik diperlukan waktu sekitar 24 jam hingga 48 jam. Ini rata-rata di Indonesia. Kemudian pelacakan kontak, kalau saya lihat di Indonesia sudah cukup baik ya. Kemudian karantina ya bagi orang yang terinfeksi. Nah ini yang masih menjadi masalah adalah masalah teknis di karantina sendiri ya. Jadi ini yang juga perlu kita bahas. Kemudian resiko wabah itu belum dapat ditekan. Misalnya kasus Jawa Timur yang menjadi zona hitam saat ini, kita belum bisa menekannya. Kemudian penekanan langkah-langkah pencegahan di lingkungan kerja belum sepenuhnya memakai protokol dan memang ini baru saat ini gencar ya dari surat kabar, dari TV dan itu sebuah langkah bagus. Dari dinas juga sudah turun ke jalan untuk bisa menegakkan protokol di tempat wisata, di sekolah dan lain sebagainya dan itu terus dilanjutkan. Kemudian risiko terhadap kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah belum dapat dikendalikan. Ini contoh dari pelonggaran PSBB yang saat ini banyak pihak yang mengatakan memang kita masih belum serius gitu ya. Salah satunya kemarin dari Pak Yusuf Kalla yang ketika sedang serius mengerjakan terapi convalescent itu ya, plasma convalescence, mengatakan bahwa PSBB di Indonesia masih belum serius gitu. Dan memang saya juga merasakannya arus perpindahan penduduk dari daerah ke daerah juga makin lama makin longgar saat ini. Kemudian masyarakat perlu lebih diberi kesempatan untuk memberi masukan. Kalau ini sih menurut saya Indonesia sudah lebih bagus gitu ya, dan perlu ditingkatkan. Jadi kalau dikatakan siap, menurut saya sih belum ya. Kalau kita ikut standar WHO, tapi kalau mau tidak mau gitu ya, karena memang ada beberapa faktor yang saya pahami juga memang sangat berpengaruh ya. Salah satunya adalah faktor ekonomi gitu. Slide. Ya, slide. Apakah dengan memasuki new normal arah kebijakannya menuju herd immunity gitu. Dari Pak Wiku Adhisa Smita mengatakan itu new normal tidak bisa dikaitkan dengan herd immunity. Keduanya beda konsep dan beliau mengatakan sulit untuk menerapkan herd immunity alami di Indonesia. Jadi makan puluhan tahun dan tidak boleh ditabrakkan antara new normal dengan herd immunity. Ini dikatakan oleh beliau di webinar. Slide. Ya, jika memang terpaksa kita memasuki new normal, apa yang perlu kita persiapkan? Yang menurut hemat kami, pertama adalah arah kebijakan strategis yang berbasis epidemiologi.
Ini sudah pasti mungkin sudah diterjemahkan oleh Kemenkes dan Dinkes ya. Namun mungkin saran saya mungkin bisa dibuat lebih spesifik lagi secara prioritas gitu ya. Dan perlu peran serta seluruh elemen pemerintah, masyarakat, dan bahkan akademisi ya seperti UNSUD. Kemudian ada prioritas pelaksanaan gitu. Kita mengikuti hukum Pareto 80-20 gitu, bahwa dengan 20% prioritas di suatu masalah itu bisa menyelesaikan hingga 80% masalah lainnya gitu. Dan mungkin yang saya garis bawahi, hati-hati dengan survivorship bias. Ini adalah sebuah fenomena kalau dalam krisis kita nembak yang salah, pelurunya habis gitu ya. Sementara misalnya kita nembak kapal, kapalnya nggak jatuh gitu. Lebih baik nembaknya nembak baling-baling aja gitu, satu gitu ya. Apalagi sekarang lagi krisis begini, sumber dayanya terbatas. Slide. Ini permasalahan terkini yang saat ini juga kita mengerti. Misalnya Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa defisit APBN meningkat dramatis ya, sampai berapa triliun hingga 10 tahun ke depan. Dan ini tidak main-main ya, karena ini bisa menimbulkan sebuah masalah baru di luar wabah, dan ini sangat mengerikan. Dan ini juga mengindikasikan bahwa penata laksanaan wabah itu harus lebih efektif, efisien gitu. Jadi kita harus punya semacam prioritas gerakan gitu. Kemudian dari konfirmasi COVID-19 ini juga cukup tinggi saat ini, kita menempati urutan pertama. Namun saya juga melihat ini sebuah hikmah ya. Hikmahnya apa? Bahwa kasus aktif itu makin tinggi kan berarti sebenarnya pengujian itu berjalan juga cukup baik gitu ya. Itu yang menjadi hikmah gitu. Tetapi di sisi lain memang dengan kasus yang tinggi ini kita harus waspada memasuki new normal karena tidak semua masyarakat tahu. Slide. Ini Indonesian Testing Gap, ini yang dari WHO yang meneliti mengenai testing gap di Indonesia, bahwa dari populasi 271 juta warga Indonesia, ternyata sebagian besar gap ini testingnya itu dilakukan di Jakarta gitu. Ini hasil data, sehingga yang Indonesia tanpa Jakarta hasilnya sangat sedikit sekali. Ya, ini juga merupakan masalah testing gap ini karena belum rata ternyata. Sedangkan kita mendapatkan angka itu kan rata itu dari seluruh Indonesia gitu ya. Jadi ini tantangan di provinsi lain dan saya melihatnya sedang giat ini saat ini gitu, dan itu merupakan perjuangan yang hebat sekali. Saat ini bahkan Banyumas sudah punya satu sumber PCR sendiri, itu merupakan sebuah hal yang baik ya, karena dulu 3 bulan lalu saya merasakan bagaimana mengirim pasien itu sulit sekali gitu ya, harus datang dari Jogja dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa tertangani. Kemudian yang terakhir ini yang saya angkat juga positivity rate gitu ya. Positivity rate itu adalah seperti kita ketahui adalah rasio antara jumlah kasus positif dengan total tes PCR yang dilaksanakan. Yang semakin tinggi positivity rate ini, maka semakin besar kemungkinan kasus corona yang belum terdeteksi. Kita lihat di Central Java itu 11,1 loh, itu urutan kedua itu ya. Ini data dari WHO. Yang nomor satunya itu Jawa Timur, ini di daerah Jawa aja 30,9% gitu ya. Yang terbaik di sini dibandingkan dengan Jakarta sebesar 8,5. Sedangkan target dari WHO adalah kurang dari 10. Slide. Untuk gagasan arah kebijakan berbasis epidemiologi ini mungkin hanya sebuah tambahan saran untuk bisa diperhatikan, dan ini juga merupakan buah pikir dari sebuah kelompok ya, dari dipimpin oleh Dr. M. Sopyudin Dahlan gitu. Beliau adalah seorang ahli epidemiologi di Indonesia dan bikin sebuah grup kecil untuk arah kebijakan berbasis epidemiologi. Slide. Ya, untuk awal kita menekankan prinsip hierarkis. Artinya pilihlah yang terbaik gitu. Jadi jika kita tidak ke arah herd immunity, maka salah satu faktor yang menentukan di dalam penanganan wabah ini bahwa kita harus ada intervensi gitu. Jadi ada perbedaan, herd itu alamiah. Kalau yang dengan intervensi maka kita new normal gitu ya. Nah, dari sekian banyak intervensi pilihan ini kita harus memilih yang terbaik gitu. Kalau langkah 1 tidak bisa, maka langkah 2 tidak bisa, langkah 3 hingga seterusnya.
Dan ini harus diterjemahkan baik hingga ke bawah gitu. Ini prinsipnya seperti itu di epidemiologi. Slide. Ini konsep basic reproduction yang menjadi salah satu parameter dengan RO, itu artinya jumlah kasus baru yang ditimbulkan oleh kasus lama pada populasi yang berpotensi terkena kasus. RO itu di bawah 1, ya, yang menurut standar WHO itu artinya terjadi bahwa kasus baru lebih sedikit dari kasus lama, artinya tren menurun. Gitu. Slide. Prinsip hierarki dikaitkan dengan konsep TEK, ya. Jadi ternyata metode terbaik untuk mengetahui ronsen dengan RO ini, R0 ya, R0 adalah dengan observasi. Namun karena tidak memungkinkan, maka kita bisa hitung dengan model matematika. Dan pada kesimpulannya, semua model matematika ini setidaknya melibatkan 3 faktor ternyata. Jadi yang pertama adalah variabel yang namanya durasi kemampuan penularan atau kita sebut T, kemudian efektivitas penularan atau kita sebut E, dan jumlah kontak dalam durasi penularan yang kita sebut dengan variabel K. Slide. Dari 3 variabel ini yang kita sebut dengan 3 besar, gitu, formula harus ditentukan, gitu ya. Mau milih yang mana? Karena memang dalam formulanya R0 ini jumlah kasus baru, ya, rasio jumlah kasus baru yang disebabkan oleh kasus lama itu salah satu variabelnya kalau mampu dibuat 0 gitu antara T, E dan K, ini wabah secara teoritis dikatakan selesai gitu, dan itu perlu dilakukan sebuah intervensi gitu. Pertanyaannya mana yang merupakan prioritas kita gitu? Apakah T, apakah E, apakah K gitu? T ini dalam durasi penularan itu kita biasa kenal dengan kegiatan screening gitu, atau biasa kita ini ada rapid massal dan lain sebagainya untuk bisa menapis pasien yang suspected itu untuk menjadi confirm dengan melakukan PCR. Dan kemudian kita biasanya melakukan isolasi dan karantina. Ini sudah berjalan juga kan dengan baik gitu di Indonesia. Di Banyumas sendiri kita punya tempat karantina kalau nggak salah 2 gitu ya. Jadi ini merupakan variabel yang disebut durasi penularan. Kemudian yang variabel kedua yang kita sebut efektivitas penularan, itu contohnya adalah hand hygiene, masker, social distancing, gitu. Kemudian pemakaian APD, hingga peningkatan imunitas tubuh dari masyarakat, yang intinya bagaimana mencegah penularan dari diri sendiri, gitu ya. Dan yang terakhir ini variabel K itu kontak ya. Ini contohnya yang bisa kita katakan adalah PSBB di Indonesia atau katakanlah lockdown atau apapun gitu ya. Nah, dalam prinsip di epidemiologi mungkin kita perlu memilih satu di antara 3 ini yang paling prioritas gitu. Walaupun kita tidak menafikan yang lainnya gitu. Karena kalau tanpa intervensi dengan di program gitu, wabah sebenarnya bisa saja berhenti, yaitu tapi menjadi herd immunity gitu. Jadi kalau misalnya dalam prinsip kita tidak ingin herd immunity, masuk ke new normal itu ya dengan intervensi yang terprogram kalau menurut saya gitu ya. Lanjut. Ini konsep SIR, suspect, infected, dan recover gitu ya. Jadi strateginya adalah untuk menurunkan R0 ini dengan menurunkan antara variabel T, E, atau K gitu ya. Sedangkan posisi yang recover ini dipengaruhi oleh angka kematian gitu ya. Sedangkan wabah itu berhenti jika recover itu cukup melindungi suspected. Misalnya 70 hingga 80%. Kemarin Prof. Ari Syahrial itu juga sempat menyatakan bahwa untuk recover misalnya butuh sekitar 70 hingga 80% yang recover gitu ya. Ini konsep SIR. Slide. Nah, salah satu parameter lainnya di luar R0 itu adalah effective reproduction atau disebut dengan RE atau RT ya. Jadi RE ini bedanya adalah jumlah kasus baru yang diakibatkan satu kasus lama pada populasi yang tidak sepenuhnya rentan. Dan ini menurut saya merupakan parameter yang lebih baik kita ambil
untuk bisa kita ukur setiap saat, karena memang dari selama 3 bulan 4 bulan ini kan banyak yang sudah sembuh ya, karena imunitasnya tinggi, ada intervensi juga gitu ya dari kita, sehingga menurut saya RE ini lebih cocok untuk diukur gitu. Jadi bedakan dengan R0 yang diakibatkan satu kasus lama pada populasi yang sepenuhnya rentan gitu. Jadi biasanya pada awal-awal mabah. Tapi kalau sekarang saya pikir lebih bagus kita mengukur RE gitu ya. Perlu mengetahui RE untuk pertama evaluasi perjalanan alamiah dari wabah itu jika tanpa intervensi. Yang kedua evaluasi dari intervensi kita. Kemudian yang ketiga jadi parameter keberhasilan. Kalau dalam bayangan kami sebuah area itu ditentukan RE-nya bahkan bisa sampai di tingkat kabupaten hingga tingkat kecamatan gitu ya. Kemudian untuk menyusun strategi berikutnya. Slide. Mohon maaf, Dr. Rosa. Ya. Izin mengingatkan, Dokter, untuk waktu sesi pertama 5 menit lagi gitu. Waktu Oh ya, baik. Ya, jadi intinya peran RE ini saya sarankan untuk bisa dijadikan parameter. Slide. Prioritas dalam arah kebijakan kami usulkan pertama memberi arah menurut prinsip hierarki, dan saya usulnya adalah untuk menerapkan hukum Pareto 80-20. Jadi yang pertama prioritas pertama kita tentukan ke variabel T, durasi penularan. Kenapa? Karena memperhitungkan tingkat kesulitan gitu. Kalau variabel T ini kan kita perlakuannya itu kebanyakan kepada tenaga-tenaga yang bisa terkontrol gitu, seperti tenaga kesehatan gitu ya. Kemudian juga petugas-petugas terlatih dan lain sebagainya. Dan kita konsentrasikan ini sebagai konsentrasi pertama. Jadi memperhatikan langkah-langkah untuk isolasi, karantina, dan screening. Baru prioritas kedua menurut saya adalah variabel E, ya efektivitas penularan. Saat ini kita mengalami perbaikan yang bagus gitu, cuman mungkin ini lebih sulit dibandingkan yang T gitu ya. Baru prioritas ketiga yang sangat sulit adalah kontak, karena masyarakat banyak yang belum menyadari COVID ini ya. Kemudian yang kedua, perlu labelisasi area gitu. Jadi konsep efektif reproduction ini sebagai parameter itu di label areanya, seperti misalnya Banyumas itu areanya label merah, kuning, atau hijau, atau bahkan hitam gitu ya. Kemudian kita pakai aplikasi basis digital untuk menurunkan TEK ini dengan syarat tertentu. Kemudian dukungan strategis dari masyarakat dan pemerintah, dan leader yang memimpin sinergitas tim ini. Slide. Ini salah satu gambaran dari digital, basis digital. Jadi ada sebuah peran teknologi digital untuk bisa mengelola imported case, local case, sama exported case. Jadi kalau kita lihat, kalau yang imported itu yang garis tipis ya, abu-abu, masuk ke suatu wilayah. Kemudian yang local case itu ada yang bulat-bulat merah, kuning, dan abu-abu di sebuah wilayah, dan exported case itu yang keluar dari wilayah tersebut. Slide. Bayangannya teknologi digital ini itu mampu untuk pertama untuk importer itu mampu menentukan status confirm, suspek, dan negatif gitu. Kemudian membantu monitoring keberhasilan isolasi, karantina, dan tracking gitu ya. Jadi misalnya dengan gadget gitu. Ini sudah dilakukan di Taiwan. Taiwan itu memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Indonesia. Dia PSBB-nya itu tidak terlalu ketat gitu ya. Namun setiap masyarakat itu sudah secara individu sudah punya semacam status confirm, suspek, atau negatif, right? Ini di local case bisa membantu menentukan status confirm individu. Jadi kalau misalnya ada petugas menanyakan ini si A itu confirm atau tidak gitu kan. Terus kemudian kita bisa menentukan kontak tracing berbasis individu wilayah. Jadi tinggal masuk misalnya nama siapa, nomor KTP-nya gimana, kamu itu statusnya merah gitu ya, confirm positif, atau kuning, dia itu pernah dirapid, dia reaktif gitu ya. Atau mungkin dia negatif, dia hijau gitu ya. Sehingga ini membantu monitoring dan keberhasilan dari karantina, isolasi, dan penyintas. Slide.
Di local case dia juga membantu record. Jadi status yang confirm, suspek sama negatif dari semua warga itu ada di situ gitu ya. Dan bisa menentukan status zona itu apakah hijau, kuning, merah atau hitam. Jadi kalau misalnya seluruh daerah di situ orangnya adalah hijau statusnya, maka daerah itu hijau gitu. Tapi kalau ada yang misalnya merahnya satu, mungkin kuning gitu statusnya. Gitu. Dan ini akan menentukan tindakan kita ke suatu wilayah tersebut. Slide. Ini exported case. Jadi kalau teknologi digital ini dimanfaatkan, mungkin sudah tidak ada lagi SIKM dan surat keterangan dan lain sebagainya. Jadi tinggal melihat gitu ya. Jadi polisi pun bisa melihat, oh kamu hijau, kamu boleh tuh keluar masuk gitu. Oh kamu merah nggak boleh gitu ya. Seperti itu. Slide. Syaratnya teknologi digital ini satu dapat digunakan semua orang. Jadi contohnya kayak gadget Android dan lain sebagainya bisa diluanakan. Kemudian yang kedua akurat, ketiga privasinya terjamin, kemudian confidentiality-nya juga bagus, aman, dan yang terakhir ada payung hukumnya karena untuk melindungi petugas dari tuntutan gitu ya. Slide. Kesimpulannya, lepas dari siap atau tidak siapnya Indonesia masuk new normal, arah kebijakan itu untuk upaya menurunkan RE itu sangat penting diperjelas kalau menurut saya. Dan new normal itu sudah dikatakan bukan herd immunity. Salah satu penentunya adalah tindakan kita. Apakah kita intervensif atau tidak, atau dibiarkan alami saja. Kalau alami saja berarti namanya herd immunity. Tapi kita harus intervensi gitu. Kemudian perlu arah kebijakan berbasis epidemiologi dan kita prioritaskan yang pertama mungkin variabel T sebagai prioritas 1 ya, isolasi, karantina, screening gitu ya. Variabel E prioritas kedua ya, seperti masker dan lain sebagainya ya. Kemudian variabel K PSBB prioritas ketiga karena kita pertimbangkan tingkat kesulitan dan keterbatasan sumber daya. Kemudian selanjutnya perlu pemetaan area dan pengambilan keputusan dari imported case, local case, dan exported case. Basisnya digital gitu. Dan sinergitas tim dari seluruh elemen, saya contoh adalah gerakan yang kemarin dicanangkan oleh Pemprov Jateng ya, yang sangat bagus namanya Jogotongo. Gerakan Jogotongo ini adalah gerakan partisipatif semua elemen hingga ke tingkat RW gitu. Jadi ini bagus sekali kalau diterjemahkan gitu ya, gerakan Jogotongo ini. Saya sangat mendukung Jogotongo ini dan leadership pemerintah dan dukungan teknologi dan sumber daya lainnya. Termasuk akademisi dari UNSUD misalnya, mungkin bisa berperan serta dalam mengukur parameter-parameter tersebut di setiap daerah. Mungkin dari saya cukup sekian, Dr. Bagas dan para peserta semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.